segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara langsung saja kita mulai. Kepada Ustaz Chandra kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala lakum alladziina kafaru rabbihim ya'dilun walladzi khalaqakum min tinin tsumma qada ajalan wa ajala as-sam'a indahu sab'atun wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum وجهرهم ويعلم ما تعصبون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah pengajian Masjid Al-Ma'ruf yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kemuliaan dalam setiap langkah kehidupannya di dunia ini. Marilah kita senantiasa menjaga rasa syukur kita atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga di malam yang penuh berkat ini Allah masih memberikan kita kesempatan bisa bertolak berilmi, masih memberikan kesempatan untuk kita bisa memperbanyak amal-amal kebaikan kita. Karena tentunya amal inilah yang nantinya kita harapkan bisa membawa kita ini, kalau istilah itu, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mari Bapak Ibu sekalian, kita senantiasa juga istiqomahkan ya, di dalam kebaikan-kebaikan kita ini. Kita istiqomah dalam melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan. Kita senantiasa istiqomah dalam melakukan amal saleh yang sudah kita rutinkan itu. Nah, mari kita terus istiqomah ini, dan kita berharap dari wasilah istiqomah kita ini dalam bertolak ilmi, dalam sholat jamaah, dan juga ibadah-ibadah yang lain ini bisa membawa keberkahan untuk keluarga kita, membawa keberkahan kepada ahli-ahli kita yang ada keturunan kita ini akan mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Amin. Jadi jangan menyebarkan amanah sudah kita lakukan ini. Kalau ini nanti tetap sedikit cerita saja. Ketika saya ini jajan, semua jajan tugas suka itu ada yang rujak itu. Saya coba pesen itu makan di situ. Biasanya itu saya nggak pernah kalau pengen jajan itu bukan. Tapi hari itu kok Pak Allah hantarkan saya ini bisa beli penjual ini. Di tengah-tengah obrolan saya dengan Bapak penjual ini, orang dengan sebetulnya, tapi ada sebuah makna yang begitu mendalam dari obrolan ini itu ketika saya bertanya, "Tadi jangan pilih Pak, kali Mas. Masih sekolah atau sampai yang jelas tapi sampai anggota. Ya, alhamdulillah Mas. Ini hati keluar ini ada merasa. Nah, kamu tempat. Dan setengah itu tampil ASN setengah Mas. Setengah itu atas lurus, setengah itu menanggung. Nah, keluar ini penasaran. Sebab apa? Bapak yang punya perjualan skuter ini dan Jawa ini mampu untuk mengantarkan anak-anaknya ini membawa penghasilan, kesuksesan di dalam pencapaian hidup. Nah, penasaran ini terus, hati saya ini terus penasaran, kok ini
iso ya bapak ini kok nggawa anak di ASN tadi. Nah, saya tanya, Pak, di balik kesuksesan anak-anak jenengan ini bukan mesti ada pengorbanan atau wasilah. Kalau dengan mengenai wasilah, panjenengan itu sadar anak-anak panjenengan itu diambil dalam urusan dunia ini. Dan Pak ini menjawab, bisa rezeki mas. Maka saya katakan, rezeki ini mutlak banget. Sama sudah ada berarti Allah rezeki. Kan mesti ada wasilah panjenengan itu yang menjadikan anak itu sukses. Anak itu diberikan kemudahan dalam urusannya. Ya, maka dengan agak berani bapak ini akhirnya jujur. Ini mas, pulau ini kali nyonya itu sering, betul sering. Dia istiqomah melaksanakan puasa tahun 31. Makanya dari saya kaget, kalau luar biasa sekali. Pulau ini angan-angan saya ini tidak ada. Angan-angan kabutan Sultan pulau ini kelihatan lah. Paling bekerja di pabrik-pabrik itu kafir, masya Allah kalau diceritani untuk pulau, wah makan. Ya Allah, bapak hanya seorang tapi punya amalan yang begitu kuat, puasa Daud sampai saat ini. Ini mungkin ini yang menjadikan bapak itu bisa memberikan jalan wasilah kesuksesan untuk anak-anaknya. Maka saya teringat kisah Nabi Khidir dan juga Nabi Musa alaihissalam. Surat Al-Kahfi ayat 82 itu, di mana ketika Nabi Khidir alaihissalam itu membenarkan dinding tembok yang hampir rubuh itu. Dan Nabi Musa di penasaran. Jadinya Nabi Khidir ini kok membenarkan tembok rumah dua anak yatim ini. Maka hikmah di situ kan Nabi Khidir menyampaikan bahwa akan membenarkan tembok itu kan karena di bawah rumah ini ada harta simpanan orang tuanya ini yang soleh, yang istiqomah dengan amal kesolehannya ini. Amal kesolehan yang dilakukan kedua orang tua, bapak dan ibu dari kedua anak yang yatim ini yang sudah ditinggal lama itu ternyata kok mampu untuk menjaga amanah. Ini salah satu kebaikan yang dilakukan. Mungkin ada amalan-amalan yang lain yang bisa menjadikan harta simpanan mereka itu kemudian dinikmati oleh kedua putranya. Maka Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan terkait ayat 82 surat Al-Kahfi ini bahwa di situ terdapat dalil kalau orang tua itu istiqomah dalam melakukan amal kebaikan, amal soleh, maka itu bisa menjadikan sebab keberkahan kepada anak keturunan. Dan ini sedikit semangat saja dari Allah agar kita ini senantiasa bersemangat dalam melaksanakan amal soleh. Baik Bapak Ibu dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji salah satu ayat yang ada di dalam Al-Quran, tepatnya di surat Yasin. Surat Yasin ini surat yang biasa di masyarakat kita ini selalu baca dalam setiap malam Jumat. Tetapi di balik itu semua ternyata banyak sekali hikmah dan kandungan yang bisa kita ambil dalam setiap ayat-ayat yang ada dalam surat Yasin ini. Insyaallah kita akan tadabburi satu ayat saja yang memberikan pelajaran besar tentang kehidupan manusia, kemudian ada umatnya dan juga jejak amal perbuatan kita. Seperti itulah yang saya ceritakan. Kalau kita ini selalu istiqomah dalam kebaikan, maka insya Allah kebaikan yang sudah
akan selalu dikenang oleh mereka masih hidup. Kita sudah kembali akan selalu dikenang. Di dalam surat Yasin ayat yang ke-12 ini, wa naqulu maqaddamu wa al-qaram wa kullu syai'in ahsanahu fi imamin. Jadi di ayat ini Allah menyampaikan bahwa sesungguhnya kami membutuhkan orang iman. Di kalimat ini seolah-olah ini Allah ini menegaskan pas mati bahwa di dunia ini jangan dengan Allah SWT. Pada dunia ini karena akhir, karena memainkan awal menuju kehidupan kita yang maka di sini Allah ingin memberikan sebuah gambaran dan besaran kekuasaannya itu bahwa Allah ini akan memberikan setiap hamba yang nanti ketika sholat itu sudah mati untuk mempertanggungjawabkan setiap apa yang dikerjakan di dunia. Dan kami tuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas. Kitab yang jelas di sini itu maksudnya adalah Al-Qur'an. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah Allah menargetkan orang-orang mati untuk menunjukkan kebesaran dan juga untuk mempertanggungjawabkan setiap amal kebaikan atau amal-amal keburukan yang dilakukan di dunia itu, maka yang kedua itu terkait dengan catatan amal manusia. Kalimat berikutnya juga Allah mengatakan, kami tuliskan apa yang telah mereka kerjakan. Maka seolah-olah itu menjadi pengingat untuk diri kita ini bahwa semua amal kita sekecil apapun itu pasti dicatat oleh mereka. Tidak ada yang terlewat, tidak ada yang tersembunyi. Sekecil apapun, entah orang lain tahu atau tidak, semua pasti tercatat. Kemudian yang ketiga, di sini ada jejak yang ditinggalkan atau asar. Itu bagian ini sangat menarik sekali, karena Allah ini tidak hanya mencatat amal langsung yang dilakukan, jadi tidak hanya sekedar mencatat amal yang sudah kita lakukan saja, tetapi juga bekas-bekas yang kita tinggalkan. Asbab nuzul ayat ini kan ketika Rasul disampaikan dari Bani Salam kepada Salam, yang dimana Birotun kalau pada kali ini karena jarak rumah dengan masjid sangat-sangat jauh, sangat-sangat jauh. Maka sampai ini Rasul kalau tak pindah saya tak pindah saja, biasanya ini bisa dekat, bisa segera cepat-cepat untuk melaksanakan sholat bersamaan dengan Aisyah. Tapi Nabi SAW mengatakan, jangan, tetaplah kamu di sana. Jadi betul aja istilahnya itu, biarkan Nabi setiap melakukan kami itu akan menjadi saksi di hadapan Allah SWT atas kebaikan-kebaikan Allah. Jadi jejak atau bekas-bekas langkah panjenengan atau putaran program panjenengan itu nanti juga akan menjadi saksi di hadapan Allah SWT atas kebaikan-kebaikan. Walaupun panjenengan itu sudah tidak ada. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT itu sama. Kalau kita itu sudah menanamkan sebuah keburukan atau maksiat dosa, itu juga bekas-bekas yang ditinggalkan itu juga pasti akan tercatat. Kalau kita ini tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekecil apapun dosa yang kita kerjakan itu juga akan memberikan pengaruh dampak yang luar biasa
untuk kehidupan kita. Tidak hanya ketika kita hidup, tapi setelah mati itu dikasih. Nah, yang sering terjadi di masyarakat kita kan di warga yang sering pada berita-berita hoax yang soal itu pikir aja Allah sampai dengan